Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Rani Ningsi dari SMA Negeri 3 Banyuasin 3. Kali ini saya akan melaksanakan PPL saya dengan rencana aksi saya yang kedua di SMA Negeri 3 Banyuasin 3. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Wajahnya wajah senyum-senyum semua ini. Coba yang pakai masker dibuka dulu. Ibu nggak kelihatan kecantikanmu, ya. Jangan-jangan mengalahi ibu lagi kecantikannya. Nah, gitu. Dibuka dulu. Sakit ya, Nak ya? Dah. Sakit nak? Dah. Bukan ya, oke. Dah ya. Hari ini masuk semua? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, agar mendapat berkah dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Boleh, Rizky? Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalau begitu untuk membangkitkan rasa semangat dan nasionalisme kita pada pagi hari ini hari ini kita pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga. Minggu ketiga, ya. Siapa yang mau memimpin nyanyi hari ini? Siap? Oke, silakan maju ke depan. Tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
Agus Septiawan. Saya. Oh ya. Aldo. Saya Bu. Ya. Abel. Ayo Abel. Jangan main-main lah. Ayo ibu serius ini. Abel. Saya Bu. Anjeli. Saya Bu. Anita. Saya Bu. Oke. Bella. Saya Bu. Citra. Saya Bu. Materi yang di minggu kedua. Kita membahas apa minggu kedua? Rizky? Kita membahas apa materi di minggu kedua? Masih ingat tak? Kalau di minggu pertama kita membahas konsep, teknik, dan prosedur. Kalau yang di minggu kedua kita kemarin sempat memperagakan. Berapa gerak? Ayo. Berapa gerak? 5 ragam gerak hari. Nah, kemarin ya sudah maju perwakilannya melakukan 5 gerak ragam tari. Ya. Nah, siapa yang masih ingat gerak tari sambut? Ayo, siapa yang masih ingat? Andara, masih ingat ya? Silakan coba Andara gerakkan 5 saja geraknya. Dari jinjit masuk, hormat, salam, ke cincung atas. Coba. Iya. Silakan. Ini kita kembali ke materi di minggu kedua, memperagakan. Nah, nanti di sini juga nanti kamu mendiskusikan, nanti kamu juga akan memperagakan beberapa gambar yang bakal ditayangkan nanti. Silakan. Dari sambung. Ya. Hitungannya berapa? 1 kali 8. Oke, coba. Oke, itu gerak apa? Salam. Oke. Terus? Nah, itu gerak maju ke depan. Terus apa lagi? Oke. Oke, terus? Iya, itu gerak apa? Gerak apa? Gerak hormat. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk saudara. Artinya ya, teman kalian ini tadi masih ingat gerak tari sambut sebulan seluruh. Nah, manfaat kita hari ini ya, ini adalah judul dari materi kita. Nih, bentuk, simbol, jenis, dan nilai estetik tari tradisional daerah setempat. Oke, coba Wira, tari tradisi. Apa yang dimaksud dengan seni tari tradisi? Coba Wira. Tari tradisi adalah tari dari warisan dari suatu daerah yang turun-temurun dari waktu ke waktu. Iya, bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali jawabannya. Tari tradisi masih ingat. Ya, konsep, teknik, dan prosedur. Konsep itu apa? Mengkonsep. Konsep itu apa? Berarti merancang atau menyusun. Ya, menyusun dalam gerak tari. Ada teknik, artinya teknik melakukan. Ya, prosedur. Sudah melakukan artinya memperagakan. Konsep, teknik, prosedur dari merancang, dari melakukan lalu memperagakan. Nah, di pertemuan kedua, kemarin kita membahas masalah peragaan seni tari tradisi daerah setempat. Masih ingat tak tari apa? Tari sambut. Sambut apa?
kostumnya, gerakannya, durasinya, jumlah penarinya. Kalau tari sambut berapa jumlah penarinya? Janji kok bisa 3, 5, 7. Kalau seinggok sepumunyian berapa? 5 tak pernah kemarin kok. 5. Kalau seinggok sepumunyian dari Prabu Muli itu ada 5. Kalau dari kita, kabupaten kita ada 10. 7 penari perempuan, 3 penari laki-laki. Tugasnya yang tari laki-laki, silakan duduk. Tugasnya tari penari laki-laki yang bawa kiri kanan itu sebagai apa? Ngawal. Masih ingat berarti ya. Oke, ini materi kita yang akan kita bahas di minggu ketiga. Di minggu ketiga ini kita membahas bentuknya simbol. Tahu nggak simbol itu apa? Jenisnya dan nilai esensinya. Nah, di sini kamu berdiskusi bersama teman-temanmu. Kita bahas kupas ini sebelum kita minggu depannya itu praktik nari. Senang nggak praktik nari? Senang deh Putra? Hah? Ayo. Senang nggak nari? Senang. Ya, senang. Coba Hendra, kenapa laki-laki itu ada kenapa di dalam seni tari itu mesti harus ada penari laki-lakinya? Kenapa? Ayo Mira, ini Hendra. Ya, ayo Hendra. Kenapa harus ada laki-laki dalam menari itu? Karena sebagai pelengkap dalam tarian tersebut. Karena sebagai pelengkap dari tersebut. Apakah, Ibu tanya lagi ya sama Hendra, apakah tari tradisional atau tari kreasi itu setiap tariannya itu membutuhkan laki-laki? Baik, tergantung Bu, kepada tari kreasi atau tradisional itu sendiri. Ketika tari seperti tari kita Kabupaten Banyuasin kan itu penari laki-lakinya 2. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu sebagai mengawal. Nah, jadi baik lagi kepada tari kreasi atau tari tradisional itu tergantung. Kalau kepada laki-laki ketika dibutuhkan memang laki-laki, berarti tari tersebut dibutuhkan. Ketika tidak ada sambutan kepada laki-laki, maka tari itu tidak perlu ada penari laki-laki. Oke, bagus sekali. Tangan dulu dong. Penari laki-laki itu ya dibutuhkan sesuai dengan apa? Dengan tarian tersebut. Jika memang menggunakan unsurnya laki-laki, ya dia tarinya laki-laki. Tapi kalau memang digabung antara laki-laki dan perempuan, dia digabung. Ya ada heterogen, ya ada yang sendiri, ada yang bentuknya perempuan semua. Ya kalian kan bisa lihat banyak pertunjukan. Sudah pernah lihat belum tarian kreasi misalkan dicampur ada laki dan perempuannya? Pernah lihat di acara-acara tertentu? Sering ya kita lihat ya. Ya di situ kan kita tidak menilai bahwasannya laki-laki itu dia menari dengan postur seperti itu nanti berubah jadi apa tuh istilah sekarang ini? Banci ya? Maaf ya, kata-kata seperti itu tuh kira-kira yang seperti itu. Coba ada tanggapan dari kalian. Apakah benar tari itu kalau ditarikan laki-laki maka laki-laki tersebut berubah? Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Itu kebanyakan kalau kita bilang ini laki-lakinya begini berarti identik laki-lakinya seperti penari pasti. Iya kan? Kita pasti beranggapan seperti itu. Iya kan? Nah, benar tidak yang seperti itu maksud Ibu? Kalau dia sudah masuk sanggar tari, apalagi sudah masuk sanggar tari, pasti dia berubah menjadi ya geraknya seperti itu. Benar tak? Tidak kan? Tidak semuanya seperti itu. Kembali lagi ke jiwanya. Jiwanya hanya sebatas menari saja, tapi tidak menjiwai terlalu dalam. Itu tidak akan mengubah identitas dia sebagai laki-laki. Ya, kita nih banyak kan kalau lihat yang seperti itu sudahlah. Apalagi kamu kan anak laki-laki yang melihat penari, kaget dia bisa ini. Ya kan pemikiran.
Ada mau bu bu, nanti kita berubah nanti jadi gitu nggak semuanya seperti itu. Nah, kembali lagi ke apa? Diri kita, jiwa kita, pemikiran kita masing-masing. Oke, sekarang ini ada sebelum kita ke ini lanjutkan lagi ada pretest. Nah, perhatikan gambar di atas. Kamu lihat gambar di atas? Sudah berapa kali kita putarkan gambar tarian ini? Sudah berapa kali kita putarkan ini? Ya kan? Nah, sekarang siapa yang mau jawab ini? Ayo. Siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Pertanyaannya adalah apa yang kalian lihat dari gambar di atas sambil kalian lihat? Ya, apa yang kalian lihat? Sudahkah kalian memeragakan gerakan tarian pada gambar di atas? Lalu sebutkan rangkaian gerak dari tarian tersebut. Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Sudahkah kalian memeragakan gerakan tersebut? Ayo, perhatikan gambarnya dulu. Ayo, perhatikan gambarnya dulu. Ayo, siapa yang mau? Boleh, Anjeli. Ya, di situ seperti yang kita lihat di situ ada 5 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki yang merupakan sebagai pengawal. Dan di situ 5 penari tersebut memakai pakaian adat dari Banyuasin dengan berwarna oranye dan memakai laki-laki membawa tongkat seperti pengawal pada layaknya. Terus, sudahkah kalian membayangkan gerak tari pada gambar di atas? Kami sudah memeragakannya, Bu. Sudah pernah ya memperagakannya? Pada acara-acara apa? Pada acara Pernikahan ya? pernikahan. Nah ya, acara di sekolah ya. Oh, sudah pernah. Oke. Anak sanggar ya? Si Anjelinya ini anak sanggar ya? Ya, Bu. Oh, anak sanggar. Oke. Selanjutnya. Itu di situ rangkaian gerak tari dari tari sedulang ini itu ada gerak kecubung, doa, lentang, nabek, sawit, mantang, ngangkit, jarambe ngayun, gerak badan turun, mendak, duduk, rebah, tegak, ngayun dan lentur. Gerakan kepala seperti pada umumnya gerak kepala mengikuti arah gerakan tangan dan pandangan atas. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Anjeli. Oke ya, dari pretest ini yang disampaikan oleh temanmu itu benar. Ya, benar nak. Kamu lihat saja dari atas gambarnya saja sudah benar. Ya, kostumnya berwarna apa? Oranye. Yang di tengah membawa apa? Pasi. Terus yang di belakangnya itu ada bawa di belakang penari tengah itu membawa apa? Payung pengawalnya itu. Itu tandanya seperti apa nak? Artinya payung itu. Berarti penari itu tidak. Jangan berpikir kalau bapaknya pasti penarinya takut hujanan. Tidak, tapi itu simbol ya. Nah, ini yang kita bahas. Berarti inilah yang bakal kita bahas mulai dari bajunya, gerakannya, ya, iringan musiknya. Itu yang bakal aku bahas nanti. Ya, paham belum? Paham. Oke. Nah, kita ulang kembali ya. Manfaat nantinya kamu belajar dibentuk jenis dan nilai estetis ini, artinya kamu nanti setelah belajar ini kamu tahu ya, oh artinya tari rambut sedulang setudu itu tidak sekedar hanya diciptakan saja, namun mempunyai arti tersendiri dalam setiap gerakannya, kostumnya, cara penyampaian penarinya, itu semua ada makna yang tersirat maupun yang tersurat ya. Oke, lanjut. Ada mau ditanyakan tak? Ada mau ditanyakan tidak? Tidak, jelas ya? Jelas. Oke, nih ya. Di sini Ibu akan memberitahukan. Nah, pertama kamu mengamati, melakukan pengamatan tentang jenis, gerak, bentuk, simbol, nilai estetis.
Lalu kamu akan melakukan peragaan gerak. Gerak kaki, gerak tangan, gerak kepala, gerak badan, dan pola lantai. Silakan keluarkan HP-nya. Bagikan bahan ajar, ya. Nanti Ibu bagikan bahan ajar, ya. Nah, ini kita pahami dulu. Yang pertama ini kita berada di 3.1 di kompetensinya yang 3.1, yaitu memahami bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam gerak dasar tari tradisi. Ya, tari tradisi apa yang kita bahas tadi? Hari Sabtu. Ya. 3.2.1. Nah, inilah masalah yang kalian pecahkan. Menentukan bentuk tari tersebut. Yang kedua, menganalisis. Kalau menganalisis permasalahan kita, artinya kita masih berdiskusi. Oke. Ini menganalisis simbol, jenis, dan nilai estetis dengan berbagai macam bentuk musik, iringan, ragam gerak, tari tradisi daerah tempat, kaitannya dengan ragam gerak tari. Nih, rangkaian gerak tari. Ya. Namun sebelum ke sini, Ibu sudah kirim ke HP kalian, buka, sudah dibuka HP kalian. Ibu kirim bahan ajarnya, ya. Sudah masuk ya? Ya. Nah, ini bahan ajar yang Ibu bagikan ke kalian. Ini ada contoh beberapa gambar gerak tari, ada di dalam contoh gambar kalian? Ada? Ada. Oke, ada. Kita buka, sudah dibuka ya bahannya? Sudah, oke. Kalau sudah dibuka, sekarang silakan kalian bagi kelompok diskusi sebelum Ibu menjelaskan materi. Silakan duduk ke kelompoknya diskusi ya. Masih? Sudah. Oke, kalau sudah. Ibu, kalau sudah, perhatikan dulu di depan. Ibu akan menjelaskan materi esensialnya tentang bentuk, jenis, dan nilai estetis. Nah, bahan ajar sudah, silakan dibuka. Nanti sambil Ibu menjelaskan di HP kalian, silakan Ibu sebelum ke situ Ibu putarkan sedikit sebagai remembering kalian, sebagai pengingat kalian bahwasannya kita kan ketemunya 1 minggu 1 kali. Takutnya kalian terlupakan apa yang sempat Ibu bagikan ke kalian itu. Takutnya kalian lupa karena kebanyakan sudah banyak tuh. Ibu putarkan sedikit lagi ya, biar ingat. geraknya ya. Materi kan kita di sini nanti menganalisis bentuk, simbol, dan nilai estetiknya. Di mana sih letak simbolnya ini? Ini artinya apa? Ya. Itu yang pakai tombak itu sebagai apa? Ada payungnya itu sebagai apa?
ya, itu ibu putarkan kembali sebagai remembering kamu, mengingat kembali karena pembelajaran kita kan 1 minggu 1 kali. Takutnya kalian lupa lagi. Ya, sering-sering nggak dibuka yang ibu bagikan ke kalian itu? Sering. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke materi kita ya. Nah, ini rangkaian gerak yang akan kita bahas. Kalian sudah di kelompok masing-masing kan? Oke. Kelompok 1 akan membahas bentuk dalam gerak tari. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Oke, kelompok 2 kalian membahas simbol dalam gerak tari. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 3 kalian membahas jenis dalam gerak tari. Yang mana kelompok 3? Oke, kelompok 4 membahas nilai estetis dalam gerak tari. Mana kelompok 4? Ada 4 kelompok ya? Ada 4 ya? Oke, nah yang terakhir memeragakan gerak tari tradisi itu nanti di pertemuan minggu berikutnya. Minggu ini kita hanya membahas, menentukan dan menganalisis. Oke, ibu jelaskan sedikit ya. Ini materi esensialnya, ini mungkin tidak terlihat di kalian ya, tapi kalian sambil ibu jelaskan ya, sambil kalian lihat di HP kalian. Nah, ada bahan ajar yang ibu bagikan itu, sambil kalian cek ya. Kalian boleh buka apa tuh link Google ya, kalian buka Google, boleh cari materi-materi yang bakal kalian bahas ini ya. Sekarang ibu ke bentuk ini kalau menurut para ahli ya, para ahli ini adalah berhubungan dengan penataan dan komposisi tari bentuk ya. Lalu kalau berdasarkan geraknya, bentuk itu dibagi 2. Ada bentuk tari represensional dan tari non represensional. Siapa yang mau bantu ibu? Siapa yang mau jawab? Ayo. Ini ada gambar-gambar tapi tidak terlihat jelas ya. Siapa yang mau bantu ibu? Ada gerak represensional dan tari non represensional. Siapa yang mau jawab? Boleh silakan, siapa yang mau jawab? Gerak. Saya Bu. Boleh siapa namanya, Hendra ya? Saya akan menjelaskan tentang gerak tari representasional adalah gerak-gerakan dalam tari yang menggambarkan suatu dengan jelas. Kemudian yang menggambarkan suatu dengan jelas. Oke, bagus. Terus yang non represensional adalah tarian yang melukiskan sesuatu secara simbolis, biasanya menggunakan gerakan abstrak, tidak realistik. Contohnya adalah tarian golek, tarian kelana topeng dan lain sebagainya. Oke. Itu beda gerak represensional dan tari non represensional. Berarti kalau represensional dia itu adalah secara utuh ya. Dia itu secara utuh gerakannya. Kalau memang gerakannya dia mengantarkan tepak, utuh geraknya dia mengantarkan tepak. Tapi kalau non, dia mengantarkan tepak tapi tanpa menggunakan tepak, hanya sebagai apa? Simbol. Iya, hanya sebagai pengantar, yaitu simbolnya saja. Ya, kalau kita pakai tepak kan jelas, tari sambut sedulur ini kan jelas. Makanya gerak tari tradisi itu tidak boleh diubah. Kenapa tidak boleh diubah? Karena gerakannya sudah bagus, sudah punya hak milik. Kalau kita mengubah, wah kita kena tuntut itu, karena itu sudah punya hak cipta. Lain dengan tari kreasi. Nah, terserah orang nak nyiplak, ya kan? Terserah orang mau memakainya dalam bentuk hal apa, terserah, karena itu tari kreasi bebas, ya kan? Paham ya? Paham. Sekarang kita ke jenisnya. Jenis tari itu ada berdasarkan pembagiannya, ada tradisional, ada tari kreasi, ada tari kontemporer. Kalau tari tradisional tadi sudah dijelaskan. Siapa tadi menjelaskan tari tradisional tadi? Wira ya? Iya. Ya, dia menjelaskan bahwasanya
Tari tradisional adalah tarian daerah setempat yang ditarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, itu tanya, tari kreasi, siapa yang mau jawab? Ayo, apa itu tari kreasi? Yang perempuan coba. Apa itu tari kreasi? Siapa yang mau jawab? Rizky, boleh. Tari kreasi itu apa? Tari kreasi adalah jenis tarian baru yang koreografinya masih banyak pada tarian tradisional Nusantara atau tarian yang sudah ada. Tarian yang sudah ada. Ada yang lain lagi? Benar, ada yang lain lagi? Tari kreasi. Ya, boleh. Tari kreasi merupakan perkembangan dari kesenian tradisional, kesenian rakyat, dan kesenian klasik yang diberi sentuhan modern. Tari itu bisa diambil dari tradisional, tari klasik, terus Kesenian rakyat. kesenian rakyat yang diubah menjadi ketarian modern. Benar. Jawaban Rizky benar, juga jawaban si Anjeli juga benar. Tukang ulang. Lanjut, tari kontemporer. Siapa yang mau jawab? Tari kontemporer? Ya, siapa? Ya. Tari kontemporer adalah jenis tari yang terpengaruh oleh dampak dari modernisasi dan memiliki sifat bebas maupun tidak terikat oleh ketentuan gerak seperti tari tradisional pada umumnya. Oke, tari kontemporer. Ada yang lain? Ada yang menambahkan? Kontemporer ini sama seperti tari modern, ya. Tari kontemporer ini kebanyakan orang luar yang memakainya. Ya, ada juga kita, tapi kebanyakan orang luar yang memakai tari kontemporer. Lalu jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Ada tari tunggal, tari kelompok, tari berpasangan, dan tari massal. Kalau tari tunggal berarti ditarikan orang. Kalau tari berpasangan, dua orang itu laki-laki perempuan kah saja? Wah, bisa laki-laki, bisa perempuan, atau perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Intinya dia berpasangan. Tari kelompok. Tari yang ditarikan berapa orang? 5. Ya, 5, 6, 7. Itu tari kelompok. Ya. Tari massal. Tarian yang bersifat banyak orang. Oke, bagus. Nah, sekarang ada di simbol. Simbol dalam gerak-gerak tari. Ya. Kalau simbol, kamu memakai jam tangan itu artinya supaya apa? Agar tahu waktu. Kalau pagi jam 7 artinya kamu sudah ada di sekolah. Jam sekian kamu sudah istirahat, jam sekian kamu sudah pulang sekolah. Itu adalah simbol. Jam tangan kamu itu hanya simbolnya saja, tapi artinya memberitahu waktu. Ya. Simbol dalam gerak tari adalah upaya penyampaian sebuah pesan-pesan dalam tarian melalui gerak. Simbol terdiri dari simbol gerak, simbol tata busana, simbol tata rias, dan simbol iringan tari. Nanti di kelompok berapa itu yang bahas tentang simbol? Kamu cari nak, ya. Kan bahan ajar sudah ibu bagikan. Ini materi esensialnya atau materi media pembelajaran ibu sampaikan ke kalian. Kalian cari simbol tata busana dalam tari sambut sedulang setudung itu sebagai apa? Busananya seperti apa maknanya? Terus tata rias ada nilai itu seperti apa? Ya, paham ya? Lanjut kita ke pembahasan nilai estetis. Ada yang tahu tidak? Apa itu nilai estetis? Saya Bu. Ya, Hendra, silakan. Nilai estetika itu adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan atau segala sesuatu yang dipandang indah. Ya, estetika itu artinya keindahan. Kamu wanita punya nilai estetika, kamu laki-laki punya nilai estetika. Di mana letak estetika itu? Coba. Apakah dari fisik saja? Tidak. Artinya dari mana? Bisa dari
bisa dari dalam diri. Kecantikan itu, kegantengan itu ada di dalam diri kita. Kalau mau menilai kita ini cantik ganteng, oh kamu tuh cantik ganteng semua. Siapa sih yang tak suka kalian? Ya kan? Hanya mata orang-orang yang salah saja yang menilai kita ini buruk. Ya kan? Kamu itu ciptaan dari Tuhan, makhluk Tuhan paling sempurna di antara makhluk lain. Siapa bilang kamu tidak cantik? Siapa bilang kamu tidak ganteng? Ya kan? Orang yang matanya rusak yang menilai seperti itu. Bahkan ada yang bilang bully lagi. Ngatoin, maaf, ada yang ngatain yang buruk tentang kalian. Yang apa dirinya sempurna? Ya kan? Jangan nak membicarakan keburukan orang lain. Nilai dulu diri kita sebelum menilai orang lain. Kembali ke sini lagi nih, nilai estetika dalam tari. Nilai estetis pada tari tidak hanya dilihat secara keseluruhan, tetapi juga dapat dilihat dari unsur geraknya. Ya, nilai tari diperoleh dari apa? Penglihatan. Nah, kita kan melihat sesuatu itu ya menggunakan mata, visual. Ya kan? Oh, tarian ini indah di mata kita. Ya kan? Oh, seperti ini. Ini ada makna yang tersirat dan tersurat. Itu. Nilai estetika secara yang kita lihat itu bisa dapat dilakukan secara auditif dengan pendengaran. Artinya nilai estetika itu bisa dibantu selain mata juga dalam jiwa, bisa tidak? Bisa tidak dalam jiwa? Bisa nak. Kita menyukai sesuatu itu dari pikiran kita dulu. Ya kan? Iya, kita menyukai sesuatu dari dalam pikiran kita dulu. Oh, pikiran kita yang ngatur. Kayaknya bagus sekali tarian itu. Ya, tergugahlah kalian. Coba menggerakkan contoh yang di TikTok sekarang ini. Ya kan? Kira-kira itu sudah terpengaruh belum antara mata, telinga, dan pikiran kamu itu? Ya kan? Untuk mengikuti gerakannya seperti ini. Ibu lihat itu anak-anak zaman sekarang. Hobi tidak kalian ini main TikTok? Benar? Kamu tuh jawabnya tidak tapi tertawa, itu lucu. Kalau jawabnya tidak, kalau kalian biasa aja datang, nah berarti benar itu. Tapi kalau iya, tidak bu, tapi ketahuan pernah buat itu. Walaupun sekali itu berarti pernah buat. Bener tak? Artinya kamu menyukai yang tren sekarang, ya kan? Tapi ibu tidak mau kalah dengan tren sekarang. Ibu lebih suka yang seperti ini, ya tradisional. Siapa lagi yang melestarikan kebudayaan ini selain kita? Iya, kamu ini adalah generasi penerus. Masa kamu kalah? Kamu boleh di dunia teknologi saat ini, tapi kamu jangan sampai ketinggalan juga. Iya kan? Malah justru yang sekarang ini malah banyak balik ke dunia tradisional. Bajunya jutbray, rambut gondrong, warna-warni. Dulu mah itu sudah biasa. Sekarang diputar ulang lagi. Ya, ibu kalau melihat TikTok zaman sekarang ini ya, ada yang bermanfaat, ya ambil sisi manfaatnya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau tidak bermanfaat, tolong jauhkan. Nah ya, kadang-kadang orang itu sekedar mau mencari apa? Biar apa? Biar viral aja. Padahal dasarnya itu sudah mencontohkan sesuatu yang tidak baik. Ya, kita kembali ke materi kita. Jadi keempat ini ada tidak yang mau ditanyakan? Nah, dari bentuk, dari jenis, simbol, ya makna, ada tidak mau ditanyakan? Kalau ada boleh, siapa? Terserah, siapa? Mau bertanya silakan. Masalah yang kita bahas pada hari ini, masalah apa saja? Silakan. Ada tidak? Hah? Ada tidak nak? Ya bu. Ya, silakan. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita sudah menjelaskan itu menjelaskan tentang bentuk dalam gerak tari, kemudian jenis, simbol, dan nilai estetis. Nah, misalnya bukan dari keempat ini, misalnya dari simbol saja tidak ada dalam gerak tari, apakah akan mempengaruhi tari tersebut? Apakah akan mempengaruhi tari tersebut? Bu, kalau tidak ada di salah satu dalam tarian ini,
Ya, entah simbol atau apa, tapi kata Hendra tadi simbol. Apakah mempengaruhi tari tersebut? Ya jelas mempengaruhi. Apalagi kalau tariannya yang penuh makna. Seperti tari tradisional. Tari tradisional itu penuh makna. Nah, kata ibu di awal, maknanya baik tersirat maupun tersurat. Kalau tidak ada simbol, ini maksudnya apa? Unjuk-unjuk baik. Misal ibu ya, nari ini bawa tepak seperti ini, hilang simbolnya. Maksudnya apa coba? Ayo, kalau orang yang seniman pasti marah. Loh ini apa maksudnya? Masa apa nih, nyodor-nyodorin saja, masa ngasih-ngasih saja? Maunya nih apa? Otomatis punya apa? Simbol. Dalam setiap tari tradisi punya simbol. Ya, kalau dihilangkan, wah, bisa marah orang yang memintakan. Ya kan? Saya sudah capek-capek memintakan ini sebagai ini sebagai ini. Kok dihilangkan? Tidak bisa. Ya, kecuali tari yang tidak memerlukan simbol atau makna, dia bebas, yang intinya gerak saja, nggak masalah. Tapi kalau dalam hal ini harus, paham ya? Nah, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ibu bagikan materi di kelompok kalian. Ini bagi. Ini ada LKPD juga, ibu bagikan juga LKPD kalian, ya. Ini LKPD-nya nanti diisi setelah kalian berdiskusi. Kelompok 1 tadi sudah, kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kalian membahas tentang apa kelompok 3? Jenis. Oke, bahas bersama kelompoknya ya. Oke, silakan ke kelompoknya. Kelompok 4. Ya, silakan dibahas bersama kelompoknya. Ya, dicari materi yang esensialnya apa. Nanti silakan maju ke depan perwakilannya menyampaikan tentang pembahasan dari materi yang kalian dapatkan. Ya. Silakan kalian menuju ke kelompok kalian, boleh bahas bersama teman-teman kalian. Bahan ajar sudah ibu bagikan, silakan diperhatikan bahan ajarnya. Kalau tidak jelas tanyakan ke ibu ya, yang masalah bentuk, jenis, simbol, nilai estetis. Ada mau ditanyakan tidak? Materi ini paham ya? Tidak apa-apa. Dibuka HP-nya, nak dicari-cari yang kamu bahas itu masalah apa. Nanti kan perwakilan kamu maju satu-satu ke depan. Ya, perwakilannya saja kamu maju ke depan, memaparkan apa yang kamu dapat, ya, apa yang kamu bahas bersama teman-temanmu. Kelompok 4 lah, sampai kelompok 4 tadi. Nilai estetis. Nah, cari di bahan ajarnya sudah ibu bagikan atau di link Google yang ibu bagikan, silakan dibuka.
Ya, di screenshot jika perlu dicatat-catat sedikit. Ada yang mau tanya, enggak apa-apa, tanya. Nah ya, kelompok 1 membahas bentuk, kelompok 2 membahas simbol, kelompok 3 membahas jenis, kelompok 4 nilai estetis. Nah, silakan dibahas bersama temannya. Yang kita bahas ini ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Vira mau nanya? Ada mau ditanyakan kelompok 2, kelompok 3? Boleh? Kalau tidak jelas? Ya. Misalnya kami kan menjelaskan tentang jenis tari daerah setempat. Nah, Ya. itu berdasarkan apa, Bu? Apa berdasarkan penyajian atau apa? Berdasarkan penyajian bisa, kan ada tadi berdasarkan apa, berdasarkan apa. Ini kan di sini. Nah, berdasarkan pembagiannya, tari itu termasuk tari apa? Kalau memang dia tari ini, salah satu dari sini, kalian bahas. Terus berdasarkan bentuknya, dia dalam bentuk apa? Kenapa dia dalam bentuk itu? Nah, ya. Ada lagi yang mau tanya? Kelompok 1. Yang kita masih ini adalah tari tradisional daerah setempat, ya. Yang masih kita lakukan ini tari tradisional daerah setempat. Cukup ya? Ya, kalau sudah selesai. Cukup ya, Nak? Siap? Oke, kalian akan maju ke depan ya, diskusi kalian yang kalian bahas pertama ya, kalian sudah menentukan ya bentuk, jenis dan nilai estetis. Dari situlah kalian menganalisis dalam bentuk kelompok tadi. Selesai kalian analisis? Selesai belum? Selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rani yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Adapun pemaparan materi pada pagi hari ini mengenai bentuk tari tradisional, yaitu tari Sambung Sudung. Sebelumnya perkenalkan, saya Neta Afriadi. Tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Alia Solti. dan kelompok satu saya ada Rahma dan Anjeli. Oke, sudah saya jelaskan bahwa pematerian kami yaitu tentang bentuk tari tradisional. Saya jelaskan sedikit tentang pengertian bentuk tari. Bentuk tari adalah keseluruhan penyajian tari mencakup paduan antara elemen tari gerak, ruang dan waktu maupun berbagai unsur pendukung penyajian tari iringan. Itu baik dari tema, tata busana, rias, tempat dan tata cahaya. Kemudian bentuk penyajian jenis tari dapat dibagi menjadi 4, yaitu tari tunggal, yaitu tarian yang dibawakan oleh satu orang. Kemudian tari berpasangan, tarian yang dibawakan oleh 2 orang, baik itu laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Kemudian ada tari kelompok. Tari kelompok ini adalah tarian yang dibawakan oleh 5 atau lebih dari orang. Kemudian serta tari masal. Tari masal itu tarian yang dibawakan oleh banyak orang. Kemudian pada kesempatan kali ini kita tadi sudah membahas tentang tradisional, yaitu tentang tari Sedulang-Sudung. Nah, kemudian tari Sedulang-Sudung ini termasuk ke tari penyajian, termasuk ke tarian mana? Tarian Sedulang-Sudung ini termasuk ke dalam tarian kelompok. Mengapa demikian? Karena dapat kita lihat tari kelompok itu secara pengertian dia sudah menjelaskan bahwa tari kelompok itu adalah tarian yang dibawakan oleh lebih dari 5 orang. Dan dapat dilihat bahwa tari Sedulang-Sudung itu lebih dari 5 orang. Baik, sebelum saya menutup presentasi pada pagi hari ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kepada dari Intan yang dipersilakan. Perkenalkan, saya Intan Julia Citra, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan komposisi tari sambut sedulang setudung berdasarkan gerak representasional. Oke, terima kasih. Ada lagi kelompok lain? Ada lagi kelompok lain yang mau nanya? Satu aja, cukup ya, satu aja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Pertanyaan itu, jelaskan komposisi bentuk tari Sedulang-Sudung berdasarkan gerak representasional. Oke, kita membahas tentang pengertian tari representasional itu apa dulu. Oke, kita jelaskan dulu. Tari yang menggambarkan sesuatu secara jelas. Kemudian, apa sangkutannya dengan komposisi bentuk dari tari Sedulang-Sudung? Dapat kita lihat, tadi sudah kita menyaksikan secara bersama-sama bahwa tari Sedulang-Sudung ini para penari itu membawa tampak sirih. Nah, mengapa saya membahas seperti itu? Karena sudah kita lihat komposisinya itu dia itu menggambarkan sesuatu yang jelas, sudah ada simbolnya. Terus kemudian si penari itu juga ada yang membuka penutup dari tapak sirih tersebut. Kemudian pengantar tapak sirih itu mengantarkan kepada tamu undangan untuk mengambil sirih tersebut. Kemudian kembali lagi dia menutup tapak sirih itu yang sudah diambil oleh sang penari tadi. Bagaimana kelompok Intan? Apa sudah jelas? Paham ya? Oke, baik. Ada lagi yang mau tanya? Udah ya, cukup ya. Oke, ketika tidak ada lagi pertanyaan, kami berterima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
simbol, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Wahyudi dan bersama rekan saya yaitu Nama saya Evitra Ardiansyah. akan mempresentasikan apa itu tentang simbol dalam karya seni tari. Simbol dalam karya tari adalah makna-makna yang terkandung dalam suatu tarian. Makna-maknanya terdapat atas beberapa macam, yaitu simbol gerak. Simbol gerak posisinya adalah upaya penyamaan sebuah pesan dalam tarian melalui gerakan. Simbol tata busana. Tata busana di sini terlihat pada tarian layak di mana mereka berusaha menyerupai burung. Simbol rias. Simbol tata rias juga berpengaruh penting untuk penari karena menolong penari untuk menunjukkan ekspresi peran kepada penonton. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Ismail dari kelompok 3. Saya ingin bertanya. Jelaskan simbol gerak sawit mengapa harus diberikan nama gerak sawit. Saudara Mail, karena mata pencarian umum daerah Banyuasin adalah penghasil sawit dan getah karet, maka dari itulah gerakan sawit menjadi gerakan inti dari tari Sunda sebelum yang terdapat atau berasal dari Banyuasin. Tari sawit yaitu gerakan tari seperti pelepas sawit yang melengkung ke bawah menggunakan mata pencarian dari kekayaan alam yang ada di Banyuasin. Nah, paham ya? Nah, jadi gerak sawit itu menjelaskan bahwasannya daerah kita Kabupaten Banyuasin ini ya kaya akan yang namanya apa? Alam. Ya, kekayaan alam kita melimpah ruah. Kalau kamu lihat di sepanjang jalan apa itu yang banyak kebun karetnya itu? Musi Pahit ya? Iya, Bu. Ya kan? Ya. Kalau Musi Pahit dulu itu kan sekarang kan sudah ini ya, tapi ditanam lagi. Kamu lihat di sana banyak sekali apa kebun karet. Kalau yang paling banyak kebun sawitnya di mana? Kita di sini. Nah, di PT kita di sini kan di lingkungan sekolah kan ada kan sawit. Nah, artinya Kabupaten Banyuasin kaya akan alamnya. Ada kebun karet dan sawit. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya jelas? Jelas. Oke, silakan. Oke, gini saja penyampaian dari kami. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 membahas masalah apa kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jenis dalam tari setempat yang akan dipresentasikan oleh Akla Sari. Jenis dalam tari berdasarkan pembagiannya terbagi menjadi tari tradisional, tari kreasi, dan tari kontemporer. Di sini kami akan menjelaskan dalam bentuk tari tradisional. Tari tradisional terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari primitif, tari klasik, dan tari rakyat. Tari primitif yaitu adalah tari ungkapan kehendak atau keyakinan, sedangkan tari klasik yaitu adalah tarian yang telah mencapai keindahan yang tinggi. Tari rakyat yaitu tari yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat. Berdasarkan jenis tari dalam pembagian itu ada tari tradisional,
memudahkan masa. Ya. Lagi? Baiklah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Membahas masalah Jenis tari. Nah, boleh, silakan. Siapa yang mau bertanya tentang jenis dalam tari tradisi daerah setempat? Boleh. Tadi menjelaskan jenis berdasarkan apa? Berdasarkan kejadian. Nah, pembagian ada pembagian apa saja? Pembagian tari tradisional, kontemporer, dan Klasik. Sudah jelas belum? Jelas ya, tidak ada yang mau ditanya ya? Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 membahas masalah nilai estetis. Silakan kelompok 4. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang nilai estetis yang akan dibacakan oleh rekan saya Wira. Nilai estetis pada gerak tari adalah kemampuan dari gerak itu untuk menimbulkan suatu pengalaman estetika dan seorang penari dalam melaksanakan gerak wajib dilihat dari pola dalam kualitas gerak yang dilakukannya. Nilai estetis dari unsur pokoknya adalah wiraga, kemampuan penari saat membawakan tarian secara keseluruhan. Kirana keahlian penari secara musikal saat penari yang disesuaikan dengan musik tariannya. Dirasa kemampuan penari dalam mengekspresi saat penari yang disesuaikan dengan musik tariannya. Dirasa kemampuan penari dalam mengekspresikan tarian sesuai dengan konteks dan tarian yang dibawakan. Oke, saya bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Alia Farusbi dari kelompok 1. Saya bertanya, dimanakah letak nilai estetis dalam tari sambut tari sebelum suruh? Ada yang pakai ini? Apa pertanyaannya ulang, di manakah letak nilai keindahan dari tari sambut sedulang suruh? Ya. Ya. Jawab, siapa yang mau menjawab atau teman-teman yang duduk mau membantu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Sulawesi. Jawabannya adalah dari seluruh gerakan tari disambut sebelah sudu. Letak nilai estetis dalam tari sambut itu? Iya. Ya. Iya. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Kelompok 4? Oke, saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanan yang ini kan sudah mencoba. Ya, wilayah. Oke, ya. Tadi pertanyaan teman yang terakhir ini tadi agak sedikit menggugah pertanyaannya ya. Di manakah letak nilai estetis dalam seni tari sambut sedulang setudung? Ya kan, letak keindahannya di mana? Nah, yang namanya nari, semua tarian itu punya nilai estetis. Ya, nanti kalian akan jadi koreografer. Kalau kalian jadi koreografer, otomatis kalian ingin menciptakan sesuatu itu yang enak dilihat, enak dipandang, ya, juga enak juga untuk ditirukan. Itu namanya apa? Orang yang kita yang sebagai pencipta itu pengen semua yang kita ciptakan itu ya menarik perhatian semua orang. Ya, di mana kalau tak tari nilai keindahan dalam tari sambut sedulang setudung? Di mana? Di seluruh geraknya.
Ya? Coba sebutkan geraknya apa saja. Coba sebutkan. Siapa yang bahas bergerak? Coba sebutkan dari gerak awal sampai akhirnya. Coba apa saja yang ada di dalam gerak tari sambut itu? Ya, coba jelaskan geraknya apa saja. Gerakannya terdiri dari gerakan ngambut, gerakan hormat, kecubung bawah, doa tolak balak, rentang, nambe bawah, nambe atas, ulur pancing dan tarik pancing, jerambe dan sawit. Gerak jerambe dan sawit. Nah itu kalau kamu lihat, kamu perhatikan, ini ada gambar ya di bawah. Ibu kasih tahu dulu karena ini gambar ini nanti kamu peragakan di minggu depan berikutnya ya. Nih ada beberapa macam gerak ya. Kalian perhatikan geraknya ini. Ya, ini adalah gerak tari sambut. Maaf ya, ini ibu yang buat ya. Ibu secara langsung membuatnya sendiri, ibu yang turun di foto juga langsung dari ibu ya. Juga mohon maaf kalau perutnya agak maju-maju. Kamu tahu situasi ibu saat ini lagi apa ya? Ibu memaksakan memakai baju ini ya, biar gimana pokoknya biar ibu tuh kelihatan indah saja di mata yang melihat. Tergugah tidak kamu melihat foto ibu? Jangan senyum kamu itu kayaknya entah apa seneng atau ngejek ya. Seneng atau ngejek ini? Seneng. Melihat foto ibunya sedih sekali, padahal aslinya kamu lihat sendiri ya, situasi ibu lagi sedang dalam keadaan seperti ini. Nah di sini ada beberapa macam gerak yang ibu lakukan. Ya, salah satunya ada gerak ngangkit. Ya, kalau memang kita ini adalah salah satu daerah kita ini penuh dengan kekayaan alam, ya artinya ngangkit itu ada di bagian apanya? Karet. Karet. Kalau bahasa ngangkitnya itu apa tuh? Mantap. Kalau orang bawa alatnya itu apa tuh? Nama alatnya pahat. Nah, ngangkit itu siapa? Getah. Oh, ngangkit itu ngangkat getah. Ngangkit. Berarti kalau di kebun itu sudah penuh di dalam batang kelapanya, itu namanya ngangkit. Nah, kalau yang namanya mahat itu Mantap. namanya ngeset. Nah, ngeset. Ada kan lagu kita pergi mantang ya? Ingat ya, coba nyanyikan coba. Pergilah mantang ke dalam hutan, pergi pajera segelegesa, suara berkata burung meriah, itu tanda hari yang terang, tangan kidal bertekuk nyamuk di badan, tangan kanan geser
Besok bisa. Minggu depan. Oke. Sekarang tugasnya kalian buat di HP kalian ketik remembering kalian ya. Kalian catat poin-poin pembelajaran pada hari ini yang intinya saja. Catat poin-poin pentingnya pada pembelajaran ini dari bentuk, jenis, simbol, nilai estetis ya di HP-nya dicatat sebagai remembering kalian untuk nanti di minggu depan pertemuan kita yang keempat. Yang keempat ini kita akan melakukan praktik tari. Makanya Ibu kasih tahu dulu gambaran geraknya seperti apa. Kalian bisa nonton, bisa melihat dan kalian bisa saksikan nanti ya. Sudah selesai? Poin-poin yang dicatat di HP-nya? Ya, itu sebagai remembering, ingatkan kepada kalian. Ya, Ibu ada PR untuk kalian di rumah. PR-nya 2 saja ya. Kalian di rumah tugasnya adalah yang pertama, kalian sudah di dalam kelompok kalian ini ya. Ibu bagi tugas yang pertama adalah pekerjaan rumah kamu, lakukan latihan tari sambut sedulang setudung. Dalam waktu 1 minggu ini latihanlah ya. Ya, atau sebelumnya itu kan ada yang sudah pernah bisa menarikan itu, tolong diajarkan teman-temannya. Yang belum bisa atau jarak tempuh rumahnya jauh, kalian bisa berkomunikasi, bisa lihat dari YouTube. Nah ya, gitu. Nah, terus pertanyaan kedua ya. Ibu pertanyaan kedua Ibu adalah kalian membuat resume materi kita pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan sekarang. Ya, buat resume atau rangkumannya tidak banyak-banyak, nak, yang intinya saja itu apa? Paham? Oke. Nanti minggu depan kita akan praktek tari ya. Kalian nanti boleh memakai baju olahraga. Kalau tidak baju olahraga, olahraga sajalah, semuanya sama, warnanya sama ya. Satu kelas ya. Gitu. Sebelum ke situnya, masih ingat tidak salam budaya dari Ibu? Salam semangat, salam sehat, jaga imun, jaga iman, salam budaya. Masih ingat tidak? Bisa kita praktekkan? Coba. Salam budaya. Salam semangat, salam sehat, jaga imun, jaga iman, salam budaya. Lagi. Jaga imun, jaga alangkah. Masih pagi loh ini, nak. Kurang semangat ya. Kita ulang lagi ya. Besar-besarlah volumenya ya, jangan lemas letih lesu. Salam budaya. Salam semangat, salam sehat, jaga imun, jaga iman, salam budaya. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, Ibu, setelah Ibu periksa LKPD lembar kerja kalian ya. Lembar kerja kalian itu membahas masalah yang kita bahas saat ini ya, nak ya. Tahu ya LKPD yang sudah Ibu bagikan ke kalian ya? Ya. Kalian yang kalian bahas itu adalah masalah bentuk, jenis, dan gerak tari, simbol tari tradisi ya, tradisional. Nah, materi kalian ini ya gampang ya soalnya, nak ya. Yang pertama adalah tari sambut sedulang setudung, termasuk dalam jenis tari apa? Tari tradisional. Perhatikan gambar di atas. Nah, nomor 1, apa makna simbol penari yang membawa payung? Sebagai apa? Sebagai, ayo, dengan Masyarakat Kabupaten Banyuasin dan kebudayaan daerah lain. Nah, payung itu, nak, bertugas untuk menjaga kekayaan kita yang ada di Kabupaten Banyuasin. Yang ketiga, perhatikan gambar nomor 2. Apakah ya gerak apakah yang ada di gambar nomor 2? Ayo, gerak nomor 3 itu. Gambar apa? Gerak nomor 3? Kembang.
benar. Nah, untuk yang masalah esainya ini, kalau ibu baca-baca sedikit-sedikit dari yang kalian jawab, ada beberapa yang benar, ada beberapa yang masih ada pengulangan ya. Tapi secara keseluruhan semuanya sudah oke ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Tepuk tangan ini adalah sebagai penghargaan ibu kepada kalian bahwasanya kalian sudah melakukan ya, memecahkan masalah kalian tentang yang pertama menentukan bentuk, yang kedua menganalisis, dan kalian sudah maju ke depan, sudah memproses semua itu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada? Semua sudah paham? Apa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Hendra? Ya, silakan Hendra. Kesimpulan kita pada pagi hari ini Tentang tari tradisional adalah tarian adat istiadat dari suatu tempat yang membuat ciri khas suatu tempat dan termasuk adat istiadat juga. Tari adat istiadat dari suatu tempat yang membuat ciri khas pada suatu tempat tersebut dan termasuk adat istiadat juga. Ya, ada yang mau menambahkan lagi, Anjeli? Tentang materi kita hari ini yang kita bahas masalah bentuk, tari, bentuk, simbol, jenis dan gerak. Silakan. Hari ini. Kesimpulannya di sini kami semua mengetahui bagaimana bentuk dalam gerak tari, mengetahui bagaimana simbol dan tari Tradisional, mengetahui jenis dan nilai estetis dalam gerak tari yang ada di Indonesia itu. Ya, benar sekali ya. Kesimpulannya pada hari ini kalian sudah bisa menentukan bentuk, jenis dan simbol dalam tari tradisi daerah setempat. Itu ya. Jangan lupa tugas yang ibu kasihkan, jangan lupa juga materi yang ibu sampaikan, buka lagi bahan ajar yang ibu telah bagikan. Oke? Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Silakan tutup dengan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada ada baiknya kita berdoa di dalam hati supaya pelajaran yang kita dapatkan hari ini membawa lebih banyak manfaat dan berkah. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Cukup pertemuan pada pertemuan ketiga ini, nanti kita bertemu di minggu keempat ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.